Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Selamat datang kembali dan kita akan langsung lanjut ya. Langsung lanjut lagi ya, agak belibet ini. Kita lanjut lagi untuk materi kelas trading middle class, ini sudah sampai di bab ke-38. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru belajar trading forex dari nol, bisa mulai dari episode ke-1 ya. Biar lengkap banget belajarnya, biar lengkap dan biar nggak ada pertanyaan yang biasanya keluar jalur. Bang, depositnya minimal berapa gitu kan biasanya. Itu pertanyaan pada saat bahas teknik sebenarnya kan keluar jalur. Tapi kalau teman-teman belajarnya dari awal urut biasanya nggak ada pertanyaan yang keluar jalur ya. Bahkan jarang ada yang komen lagi karena udah jelas gitu. Oke ya teman-teman, di episode 1 sampai 30 itu dasar banget, cara mulai trading, cara daftar, deposit, penarikan, broker forex dan lain sebagainya. Di middle class ini kita sudah belajar lebih dalam dikit ya tentang teknik. Nah, kita kemarin sudah bahas tentang support dan resisten, supply demand, kemudian trend line. Sekarang kita belajar ini teman-teman, dasar candlestick. Yang paling dasar candlestick nanti ada beberapa video ya teman-teman, tapi ini yang paling dasar, belajar dasar candlestick. Oke, di sini ya belajar dasar candlestick. Kita mulai teman-teman. Oh ya, sebelum itu kita simak dulu deh promo yang satu ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, dan di broker XM ini teman-teman bisa menjadi XM partner, yakni menjalankan afiliasi dari broker XM. Itu benefitnya lumayan, itu ada pair trading yang komisinya itu sampai dengan $80 per lot ya. Tapi nggak semuanya ya, tapi rata-rata per lotnya tuh lumayan gede teman-teman. Caranya gimana? Caranya daftar akun partner, kemudian nanti teman-teman tinggal sebar link aja. Nanti otomatis ketika ada yang trading di bawah link teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan komisi per lotnya seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Oke teman-teman, dasar candlestick. Nah, bentuk dasar candlestick sebenarnya seperti ini. Ini saya pinjam dari Google, punyanya juruscuan.com. Nah, ini Jurus Cuan ini termasuk ini juga sih teman-teman, website yang bisa kalian gunakan untuk belajar kalau mau belajar baca-baca artikel kayak gitu. Nah, bentuk dasar candlestick itu seperti ini. Sebenarnya gini teman-teman. Nah, ini kan tampilan candlestick ya. Sebenarnya dalam trading itu teman-teman bisa mendapatkan beberapa jenis tampilan. Yang pertama ya candlestick ini. Kemudian kalau di MetaTrader biasanya teman-teman bisa setting garis kayak gini. Ya enggak? Nah, itu kan sebenarnya tampilan market. Candlestick itu adalah tampilan market salah satu jenisnya. Nah, kalau ini garis bisa pakai garis penanda, garis yang ada tanda-tandanya. Kemudian kalau di MetaTrader itu ada bar juga kayak gini. Pin-pin kayak gini. Kemudian ada yang candlestick. Kenapa kok candlestick? Nah, candlestick itu adalah cara melihat market yang paling bagus dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya. Sebenarnya apakah ada orang yang trading dengan cara seperti ini? Ada. Ada teman-teman, ada ilmunya sendiri. Cuman saya nggak mendalami, saya nggak mau menjelaskan ya. Sedikit-sedikit mungkin konsepnya hampir sama ya. Ini ada orang yang trading dengan cara seperti ini, ada. Super resistennya ya di sini kayak gitu ya teman-teman. Ini resisten, ini support kayak gitu. Tapi di dalam candlestick teman-teman, itu teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Nah, makanya pakai candlestick gitu. Informasi apakah? Nah, ini yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Bentuk dasarnya kayak gini ya, satu candle tuh. Nah, satu candle tuh ini. Cuman kan ukurannya beda-beda, nanti kita bahas. Kenapa kok candle bisa panjang, bisa pendek? Kenapa kok sumbunya bisa panjang, bisa pendek? Nah, itu kita bahas. Tapi bentuk dasar candlenya kayak gini. Ya. Ini candle up, ini down. Up itu naik ya. Dia waktu naik itu biasanya ditandai dengan warna hijau, turun warna merah, atau kalau hitam putih
Itu biasanya kalau up atau naik itu warna putih, kalau turun warna hitam. Sampai sini paham lah. Kemudian ada high dan low candle. Nah, high dan low ini adalah di ujungnya, teman-teman. Jadi ujung candle itu ada high dan low-nya. Nah, ini high, ini low, ini open, ini close. Karena naik ya, opennya di bawah, close-nya di atas. Naik ya, makanya close di atas. Nah, kalau turun biasanya sering bentuk merah ya, mulai turun, ada close-nya di bawah. Sampai sini paham lah untuk candlestick ini mah paham ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sini nih. Candlestick. Candlestick ini teman-teman terbentuk sesuai dengan jamnya atau time frame-nya. Apabila candlestick ini di time frame H4 ya. Kalau di MetaTrader H4 kayak gitu ya. Itu berarti satu candle ini terbentuk selama 4 jam. Kemudian kalau di 1 menit ya. Wah, ini tak jelasin lebih jelas detail lagi. Mana tadi hilang. Biasanya suka ngilang kayak gini kalau dikecilin. Nah, ini kalau 1 menit berarti satu candle ini terbentuk 1 menit. Oke, kita sambil ngobrol sambil tunggu ya. Kita amatin ini sebelahnya ini pasti nanti muncul candle baru. Candle bullish adalah ketika dia naik. Nah, naik kayak gini. Ya, ini candle bullish satu candle ini. Nah, ini dibuka di sebelahnya naik. Candle yang baru ini candle apa namanya? Candle bullish selama dia masih hijau. Ya, ini namanya candlestick dasar. Terbentuk dalam waktu 1 menit. Ya, ini naik, ini. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam, teman-teman. Naik itu kenapa? Candlestick kenapa bisa naik? Jadi pada saat naik seperti ini teman-teman, itu terjadi yang namanya dominans pembelian. Jadi di sini teman-teman, ini pembeliannya lagi kenceng, lagi gede, makanya dia naik. Nah, naik seperti ini. Ini dilanjut lagi nih. Satu candle ini panjang, ini pendek, ini pendek. Kenapa? Ini candle ini lebih panjang, transaksinya lebih gede. Ya, jadi candle yang lebih panjang itu transaksinya, wah ini langsung dibantai sama seller gede nih teman-teman. Wah ini sellernya gede masuk. Ya ini jadi signal bearish, tapi ini M1 ya sebagai contoh. Jangan diikutin, ini cuman baca market. M1 itu bahaya. Perubahannya bisa sekejap kayak tadi. Nah ini sekarang candle bearish. Ini kebetulan banget contohnya langsung muncul sumbu panjang di atas. Itu artinya terjadi penjualan gede. Sumbu panjang di atas ya. Kalau sumbu panjang di bawah itu artinya terjadi pembelian gede. Kayak gini seret pembelian, ini pembelian. Nah, sumbu di atas ini ada penjualan kan tadi. Tadi kan awalnya hijau kan. Awalnya hijau, tahu-tahu ada yang ngelepas ini emas ya, udah ngelepas emas berapa kuintal mungkin dijual, ibarat kata kayak gitu sih. Cuman hitungannya mungkin lebih ke dolar. Langsung drop gitu. Nah, ini lanjut ini, masih ada yang jualan lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini dalam waktu 1 menit. Lanjut ya, 5 menit sekarang. Nah, 5 menitnya bearish. 5 menit sebelumnya itu tadi kumpulan dari 1 menitnya 5 itu tadi naik ya, sempat dijual kan tadi, sama sebenarnya harganya sama teman-teman. Sempat dijual, thread, ini penjualannya gede, ini pembeliannya gede teman-teman dalam waktu 5 menit. Ya. Jadi candlestick sumbu panjang itu perlu diperhatikan. Kalau mau scalping ataupun mau trading daily, jadi candlestick panjang kayak gini, hati-hati. Ini 4 jam ya. 4 jam ini pembeliannya gede teman-teman. Ya, kita bisa lihat dari 1 jamnya. 1 jam terakhir itu pembeliannya gede ya. 4 jamnya kayak gini. Nah, ini sumbu di bawah panjang apa? Oke, pembelian gede. Sumbu di atas panjang, penjualan gede dan cepat berlangsung. Makanya ada signal nanti doji, ada hammer, itu sebenarnya karena dia mengamati candlestick dulu.
Awal-awalnya tuh orang-orang yang nyiptain nama-nama itu ngamatin candlestick dulu sebenarnya. Oke ya teman-teman, sampai di sini paham ya. Ini bullish kenapa? Bullish itu karena banyak yang beli, karena kita belajar candlestick dasar ya. Kalau bearish itu banyak yang jual. Nah, kalau jual itu kan biasanya di MetaTrader itu kan ada atas bawah kan, spread kayak gitu kan. Nah, kalau kalian jual kan biasanya taruh di bawah. Ya, kalian jual taruh di bawah. Kalian kemudian ada yang jual lagi taruh bawahnya lagi kayak gitu, makanya turun. Nah, kalau bullish kayak gini teman-teman, itu kan biasanya ada spread dua kayak gini kan. Nah, kalau kalian beli kan biasanya taruhnya di atas kan, di harga penawaran mereka kan, kalian permintaannya di atas kan. Semakin beli, semakin beli, semakin beli, nanti naik kayak gini. Nah, itu terbentuklah candlestick bullish. Nah, kalau kayak gini masih bearish ya 1 menit terakhir ini. Karena apa? Banyak yang jual. Ini lawan lagi nih, ada lawan yang membeli lagi kayak gitu. Oke. Kemudian ini kalau sejajar. Oke, sekarang kita belajar ini. Pola candlestick yang lebih valid untuk dibaca. Kalau ini teman-teman, M1 kayak gini, ini teman-teman terlalu cepet perubahannya. Tadi kan naik ya, naik gitu. Kalian ikutin, wah ini kayaknya kenceng nih, kalian sell, buy ya. Tahu-tahu turun kan. Jadi candlestick M1 ini nggak valid untuk kalian ikutin. Kecuali scalper yang memang benar-benar ahli, udah hafal banget itu terserah. Tapi untuk pemula nggak recommended. Nah, belajar candlestick yang recommended itu di berapa? Minimal di H4 teman-teman. Minimal di H4. Jadi biasanya teman-teman ya, signal-signal candlestick yang bagus itu munculnya di H4. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar yang serius, yang enak, yang valid itu H4, kemudian D1. D1 ini penting banget. Kenapa penting? Karena D1 ini transaksi harian. Satu hal ya teman-teman tentang candlestick yang saya perhatikan dari D1. Ketika D1 merah ya, saya nggak bakalan berani buy. Ya, ketika D1 hijau saya nggak bakalan berani sell. Meskipun D1-nya kadang-kadang udah agak tinggi nih. Nggak bakalan saya sell. Saya sell mungkin hari berikutnya pada saat candlestick merah. Jadi ini salah satu ilmu yang saya gunakan sudah lama bertahun-tahun. Intinya saya selalu mantengin candlestick D1. Kenapa? Karena candlestick D1 ini adalah sebuah acuan saya. Meskipun bisa berubah juga, cuman intinya pada saat candlestick D1 lagi merah kayak gini, meskipun signal di H4 katakanlah buy, saya nggak bakalan berani buy. Di H4 buy, H1 buy, time frame kecil buy, saya nggak bakalan berani buy kalau candlestick D1-nya merah. Kenapa? Karena saya sedang melawan gitu. Misalkan saya sekarang buy di sini. Buy. Artinya apa? Artinya saya melawan transaksi besar hari ini. Karena apa? Candlestick merah di D1 itu adalah transaksi harian di mana sekarang itu lagi rame orang yang jual. Gitu. Dan ada orang yang trading cuman ngikutin candlestick D1 doang, ada orangnya. Sejauh ini akunnya berkembang. Caranya gimana? Saldonya gede. Tapi dia cuma buy pada saat candlestick D1 hijau. Kalau berubah jadi merah dia cut loss. Kalau merah dia sell. Kalau berubah jadi hijau dia cut loss. Kerjaannya cuma gitu doang. Jadi teman-teman, kalau mau praktekin silahkan. Tapi saya pakai cara yang lebih lengkap ya. Jadi D1 ini kalau merah nggak mungkin saya buy. Jelas saya mencari peluang untuk sell. Tapi kalau D1 muncul hijau ya, itu lebih ini teman-teman, lebih mencari peluang buy. Misalkan ya di D1 yang hijau di sini misalkan habis merah terus hijau. Tapi bukan cuma candlestick ya, sekali lagi support resistance, supply demand dan tren lainnya itu tetap saya perhatikan. Cuman untuk D1-nya itu sebagai warning kayak gitu. Jadi kalau D1-nya hijau nggak mungkin saya sell, kalau D1-nya merah nggak mungkin saya buy.
Itu sebagai catatan pentingnya. Oke ya teman-teman, bentuk candlestick dasar saya kira teman-teman sudah paham ya. Dan sedikit tips tadi teman-teman. Kita belajar candlestick dasar sampai di sini. Nanti kita akan lanjut bentuk-bentuk candlestick yang tanda signal sell, tanda signal buy, tanda penerusan harga yang lebih lengkap. Tapi sampai di sini teman-teman udah paham kan? Kenapa sih candlestick kok bisa terbentuk? Udah paham ya? Ya karena supply dan demand tadi gitu. Saya kasih contoh yang paling kecil kan tadi 1 menit tadi. Ya. Nah, ini 1, 2, 3 menit, dalam 3 menit banyak penjualan makanya dia tertekan ya. Menit keempat ada sedikit perlawanan, menit kelima masih dominan penjualan lagi kayak gitu. Ya udah paham ya, candle bearish yang mana, bullish yang mana, dan ujungnya panjang pendek. Sebenarnya begini, candlestick pendek itu artinya transaksinya lebih kecil teman-teman ya. Kalau candlestick yang panjang itu transaksinya gede beruntun ya. Kalau kecil kayak gini pendek berarti dalam waktu 1 menit itu kecil ya transaksinya. Ibarat kata ya anggaplah 1 juta dolar, 1 juta dolar beli dan jual. Nah ini tiba-tiba masuk pembelian 3 juta dolar, 5 juta dolar. Nah, yang jual dikit naik akhirnya. Jadi semakin panjang candlenya itu berarti transaksinya gede dan cepat. Semakin pendek berarti transaksinya kecil. Semakin cepat geraknya transaksinya semakin gede. Nah itu. Kemudian nanti kita akan lanjut ya teman-teman di episode selanjutnya untuk jenis-jenis candlestick. Sampai di sini kita yang dasar dulu deh. Yang dasar dulu karena memang biar lengkap. Kalau semuanya saya campur jadi satu nanti bisa 1 jam teman-teman materi candlestick. Nanti kita lanjut ke episode selanjutnya ya teman-teman. Sampai di sini belajar candlestick dasar, bentuk dasarnya. Apakah teman-teman sudah paham atau belum? Silahkan tanyakan di kolom komentar.